الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إخواني وأخواتي في النار، رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, di sore hari ini ba'dal asr kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di majlis ilmu yang mudah-mudahan setiap majlis ilmu yang kita hadiri, yang kita dengar setiap harinya, menjadi sebab pemberat timbangan amal saleh nanti pada yaumul qiyamah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kaum muslimin, mukminin untuk memperbanyak amal saleh agar berat timbangannya nanti pada yaumul qiyamah. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah, "Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan amal salehnya, pahalanya, maka merekalah, kata Allah, yang berada di dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang bahagia di dalam jannatullah, surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janganlah kita berhemat dalam beramal saleh, hendaknya serius bersemangat. Di antara amal saleh yang berat timbangannya adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i yang dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua setiap harinya. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmat bisa memeluk agama Islam, yang mana hanya satu agama yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." Hanyalah agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah dinul Islam, agama Islam. Dan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinah." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal, maka tidak akan diterima agamanya, tidak akan diterima keyakinannya, kepercayaannya. Fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dipastikan nanti pada yaumul qiyamah dia orang-orang yang merugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ayasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasrani."
tidaklah seorang dari umat ini yang mendengar tentang diriku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal atau mati dalam keadaan tidak beriman kepada yang apa aku bawa, kecuali dia, kata Nabi, akan masuk ke dalam neraka atau menjadi penghuni neraka Jahannam. Jadi tidak beriman, tidak mengimani kepercayaan, keyakinan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, wal iyadzu billah. Semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita semua dari yang namanya siksa neraka Jahannam. Maka sekarang kita saksikan ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran manusia di atas muka bumi ini yang belum mendapatkan hidayatul Islam, hidayah memeluk agama Islam, yang mana mereka banyak di antaranya berpemahaman ateis, tidak percaya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Kebanyakan mereka masih menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah pohon, menyembah batu-batuan, menyembah hewan, menyembah matahari dan berbagai macam sesembahan lainnya. Maka hendaknya seseorang banyak melihat orang-orang yang belum dapat hidayah, sehingga dirinya menyadari bahwasanya dia sedang berada di atas nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk beribadah kepadanya. Allah telah memilih kita semua untuk memeluk agama Islam. Maka cukuplah satu nikmat ini yang membuat seseorang hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana dengan nikmat dinul Islam seseorang akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah, diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kesedihan penyesalan nanti pada yaumul qiyamah, yang mana yang namanya penyesalan itu seringnya dan umumnya, bahkan memang datangnya terakhir, sangat jarang dan hampir tidak pernah yang namanya penyesalan itu di awal kejadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-39, wa anzirhum yauman hasrah, dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari-hari kesedihan, hari penyesalan. إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka ketika segala perkara diputuskan dalam keadaan mereka dalam kelalaian dan tidak pula beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ayat Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita semua akan datang menjumpai kita semua yauman hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan yang pastinya disertai dengan kesedihan yang luar biasa. Hari yang disertai dengan kesedihan yang sangat besar. Saking sedihnya, maka tumbuhlah penyesalan yang luar biasa dari hati-hati manusia pada yaumul qiyamah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dikisahkan dalam hadis ini kisah penyesalan penghuni neraka yang luar biasa dan kesedihan yang luar biasa. Saking kesedihnya, kata Nabi, seandainya masih ada kematian, maka cukuplah kesedihan itu yang mematikan penghuni neraka. Cukuplah kesedihan itu yang
yang membunuh mereka, dikarenakan sangat dahsyatnya kesedihan di hari itu, yaitu hari kiamat. Maka kematian disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan yang artinya kematian didatangkan pada hari kiamat, yang mana kematian itu seperti kambing kelabu. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, penduduk surga, maka mereka pun melihat dengan mendongakkan kepalanya. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, apakah kalian mengetahui ini? Maka mereka menjawab, ini adalah kematian. Ini adalah kematian yang berbentuk seperti kambing kelabu. Dan semua penduduk surga telah melihatnya. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Maka mereka melihat dengan mendongakkan kepalanya. Kemudian mereka menjawab, ya, itu adalah kematian yang sudah berbentuk seperti kambing kelabu. Kemudian kematian itu disembelih. Kematian disembelih, atau kematian dimatikan, atau kematian ditiadakan dengan cara disembelih. Setelah itu dikatakan kepada penduduk surga, setelah kematian itu disembelih, ditiadakan, maka dikatakan kepada penduduk surga, kekal kalian, tidak akan ada kematian setelah ini. Tidak ada lagi kematian. Dan wahai penduduk neraka, kekal dan tidak ada kematian. Kekal dan tidak ada kematian. Kemudian Rasulullah mengatakan, falaula anna Allah qada li ahli al-jannati al-hayah wal baqa lamatu farhan. Andai Allah tabaraka wa ta'ala tidak menetapkan kehidupan abadi dan kekekalan bagi penduduk surga, niscaya mereka akan meninggal karena terlalu senang dengan berita bahwasanya tidak ada lagi kematian dan dengan nikmat yang mereka rasakan di dalam surga. Jadi surga itu nikmatnya, jika ada yang namanya kematian di surga, maka penduduk surga itu bisa mati karena saking senangnya. Maka di antara saking senangnya penduduk surga, ketika mereka mendengar bahwasanya tidak ada lagi kematian setelah ini, seandainya kesenangan itu dalam keadaan masih ada kematian setelahnya, maka kesenangan tersebut bisa mematikan mereka semua, orang-orang yang ada di dalam surga, karena saking gembiranya. Maka begitulah kata Nabi, kegembiraan di dalam surga, kegembiraan yang luar biasa, sehingga kegembiraan itu bisa membuat kematian, seandainya atau jika kiranya kematian itu masih ada. Walaula anna Allah qada li ahli an-nar an hayah fiha wal baqa lamatu farhan. Dan seandainya masih ada kematian di dalam neraka, atau seandainya masih ada kematian bagi penghuni neraka, niscaya mereka akan meninggal dunia karena kesedihan. Kesedihan itu sudah cukup untuk mematikan penghuni neraka jika kematian itu masih ada. Begitulah kesedihan yang luar biasa yang ada di hari kiamat. Kesedihan yang bisa mematikan seseorang, saking dahsyatnya dan mengerikannya kesedihan nanti pada yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Yang tadinya penghuni neraka, mereka ketika belum mendengar bahwasanya kalian tidak akan pernah mati kekal selamanya, sebelum mendengarkan hal itu, mereka memiliki sedikit harapan untuk keluar dari dalam neraka.
Tapi ketika dikatakan mereka kekal di dalamnya, disertai dengan tidak ada lagi kematian di dalamnya, maka putuslah harapan penghuni neraka. Maka timbullah kesedihan yang luar biasa. Seandainya masih ada kematian, maka cukuplah kesedihan itu yang mematikan penghuni neraka. Maka ketika itu penghuni neraka merasakan kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa, yang tidak pernah dirasakan kesedihan itu ketika di kehidupan dunia. Maka kesedihan itu adalah kesedihan yang tidak pernah dirasakan di kehidupan dunia. Seandainya penghuni surga, seandainya penghuni dunia ini merasakan kesedihan penghuni neraka, maka seluruh penghuni dunia ini akan habis karena kesedihannya. Seandainya penghuni dunia ini bisa merasakan kesedihan penghuni neraka, maka perasaan kesedihan itu bisa mematikan seluruh manusia di dunia ini. Begitu dahsyatnya kesedihan di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanad dari Hisham bin Hasan. Beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, disebutkan dalam tafsirnya Ibn Rajab Al-Hambali, suatu hari disebutkan marra Umar ibn Khattab bikathibin min ramlin. Maka pada satu hari Umar ibn Khattab melewati pegunungan, yang pegunungan itu min ramlin, tersusun dari kerikil-kerikil halus atau pasir-pasir kecil. Maka ketika sahabat Umar melihat kerikil-kerikil halus, pasir-pasir kecil yang membentuk gunung tersebut, maka sahabat Umar pun fabaka, menangis dia. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada sahabat Umar, ma yubkik ya amirul mu'minin, ya amirul mu'minin, apa yang membuat dirimu menangis wahai Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Qala, maka Umar menjawab, zakartu ahlan nar. Ketika aku melihat gunung ini yang tersusun dari pasir-pasir yang halus, yang jumlahnya sangat banyak pasir ini, aku teringat dengan penghuni neraka. Falau kanu mukhladina fin nar bi'adadi hadzal ramal, mukhladina fin nar bi'adadi hadzal ramal, kana lahum amadun yamudduna ilaihi anaquhum. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, mengapa aku menangis ketika melihat gunung-gunung yang tersusun dari pasir-pasir yang halus ini? Aku menangis, aku teringat dengan penghuni neraka. Aku membayangkan seandainya lamanya penghuni neraka itu tinggal dalam neraka sesuai dengan jumlah pasir ini, maka itu masih ada harapan untuk mereka keluar darinya. Seandainya penghuni neraka tinggal di dalam neraka yang jumlah harinya sebanyak jumlah pasir yang menyusun gunung ini, maka ini menurutku, kata sahabat Umar, masih ada harapan untuk penghuni neraka itu keluar darinya. Walakinnahul khuludu abada. Tetapi kata sahabat Umar, bahwasanya penghuni neraka itu khulud, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti hari-hari yang mereka lalui di dalam neraka, hari-harinya lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di dunia ini. Makanya aku bersedih, makanya aku menangis ketika melihat gunung pasir ini
Dikarenakan seandainya sejumlah pasir ini hari-hari mereka, maka ada harapan untuk keluar. Tetapi al-khulud, mereka kekal di dalamnya, maka itulah yang membuat aku sedih. Dan berarti lamanya di dalam neraka itu lebih lama dan lebih banyak hari-harinya daripada banyaknya pasir yang ada di gunung ini. Maka dari sini sahabat Umar pun menangis ketika menyaksikan bagaimana lamanya penghuni neraka tinggal di dalamnya. Kita sekarang tinggal di dunia, paling kalaupun bahagia baru 10 tahun. Mungkin bahagia baru, hidupnya mapan mungkin baru 5 tahun. Mungkin yang hidupnya mapan baru setahun. Nikmat yang sangat sebentar sekali. Maka janganlah nikmat yang sebentar ini membuat kita lupa dengan nikmat yang panjang. Dan begitu juga membuat kita lupa dengan kesengsaraan yang jutaan, bahkan miliaran tahun lamanya, bahkan triliunan tahun, dan bahkan tak terhingga bertahun-tahun lamanya, bahkan lebih banyak daripada pasir-pasir di dunia ini hari-harinya. Maka hendaknya seseorang teruslah merenungi bahwasanya hidup di dunia itu adalah hari-hari yang bisa dihitung. Adapun kehidupan setelah kematian, harinya tidak bisa dihitung lagi. Bahkan sahabat Umar pun ketika melihat gunung pasir, menganggap lebih banyaklah hari yang ada di hari kiamat daripada jumlah pasir yang ada di sebuah pegunungan, yang di dunia saja pasir itu kita tidak mampu menghitungnya. Lebih-lebih hari-hari kiamat setelah seseorang dikekalkan di dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, masih mengkisahkan tentang kesedihan yang terjadi di hari kiamat. Kita hari ini banyaklah tertawa daripada bersedih, dikarenakan belum mengalami hari kiamat, belum mengalami kejadian hari kiamat. Kita masih sibuk mencari nafkah sampai lupa ibadah. Kita sibuk mencari kesenangan dunia, tapi tidak pernah berpikir bagaimana senang setelah matinya. Dan juga tidak berpikir bagaimana senang setelah bangkit dari kuburan. Dan juga tidak berpikir terkadang bagaimana senang setelah dihisap. Dan juga tidak bisa berpikir terkadang bagaimana supaya hidup senang kekal abadi setelah kematiannya. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana senang di dunia. Saking sibuknya kita mikir senang hidup di dunia, seakan-akan mencari kesenangan akhirat itu gampang sekali. Gampang sekali. Tak perlu dipikirkan, nanti senang sendiri katanya. Dan ini menunjukkan belum pahamnya dia tentang kejadian di hari kiamat. Sesungguhnya kata Nabi, sedetik saja, sekejap saja di dalam neraka, itu sudah cukup untuk membuat seseorang lupa kenikmatan seumur hidup di dunia. Seandainya ada seseorang punya umur sekarang 1000 tahun, dia bahagia, terus bahagia sampai matinya, kemudian dicelupkan ke dalam neraka sedetik saja, maka 1 detik dalam neraka itu, kata Nabi, sudah cukup untuk membuat lupa 1000 tahun kesenangan dunia. Walaupun mungkin dia di dunia jadi raja, walaupun dia di dunia mungkin ingin menikahi siapapun dia bisa, mungkin memiliki kendaraan mewah, mungkin memiliki pulau yang besar, kerajaan yang besar, pasukan yang besar, walaupun umurnya 1000 tahun, sedetik saja di dalam neraka, kata Nabi, semua nikmat itu lupa semuanya. Begitulah dahsyatnya kengerian neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi manusia banyak tidak berpikir ketika di dunia. Yang dipikirkan bagaimana kenyang hari ini, senang hari ini, mapan hari ini, tapi tidak berpikir bagaimana mapan setelah matinya, kenyang setelah matinya, dan kenyang setelah dihisap mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 67. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulu ya laitana. Maka pada hari kiamat, ketika muka-muka manusia dibolak-balikkan di dalam neraka,
Ya laitana, dia mengatakan alangkah baiknya dulu ata'na Allah ata'na Rasul, kami mentaati Allah dan Rasulnya. Beginilah andai-andai manusia di hari kiamat. Ketika dia telah merasakan bagaimana panasnya hari kiamat itu, panasnya siksa neraka, dia berandai-andai menjadi orang taat. Tapi ketika di dunia jarang orang berandai-andai jadi orang taat. Ketika di dunia andai-andainya jadi orang kaya, andai-andainya semua dapat apa yang dia mau, andai-andainya hidup mapan. Cobalah dibarengi dengan andai-andai bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang kita berandai-andai hidup bahagia di dunia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana bahagia setelah mati. Dikarenakan bahagia di dunia itu sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kebahagiaan setelah kematian jutaan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun, bahkan triliunan tahun, bahkan tahun-tahun yang tak terhingga. Apakah yang karena 60 tahun ini kita lupa dengan kebahagiaan yang tak terhingga tadi? Maka hendaknya orang yang cerdas terus berpikir, bukan hanya berpikir bagaimana bahagia di dunia, tetapi terus berpikir bagaimana bahagia setelah matinya. Dan inilah yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Maka seorang hendaklah ketika di kehidupan dunia ini banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh, dikarenakan setelah mati tidak ada yang bermanfaat. Istri yang kita cintai pun tidak bermanfaat. Mobil mewah yang kita tabung untuk membelinya, kita tabung setiap bulan untuk membelinya, itu pun tidak bermanfaat setelah matinya kita. Rumah besar yang kita cicil setiap bulan, itu pun tidak bermanfaat. Anak-anak yang kita banggakan titelnya, kehebatannya, keberhasilannya, pendidikannya, itu pun setelah mati tidak satu pun bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang dijadikan amal soleh, apa yang dia bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang bermanfaat. Maka hendaklah seseorang berpikir cerdas. Berpikir cerdas, itulah fungsi dari Allah tabaraka wa ta'ala, memberikan kepada kita akal supaya kita bisa cerdas memikirkan kehidupan setelah kematian kita. Kemudian disebutkan dalam kisah para ulama, yang mana mereka ini orang yang berusaha membangkitkan kesedihan, penyesalan sebelum terjadinya. Banyaknya di kalangan kaum muslimin, mukminin, itu bangkit kesedihan, penyesalan setelah terjadi, setelah terjadinya. Tetapi para ulama terdahulu, mereka berusaha membangkitkan kesedihan, penyesalan itu sebelum terjadinya. Dikisahkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kata Ibrahim At-Taimi, aku membayangkan diriku saat dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Dibayangkannya. Coba sekarang, kita semua sekarang bayangkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Terus bayangkan kalau kita sedang dibolak-balik, dibakar di dalamnya. Terus kita bayangkan kulit kita lepas dari tulangnya karena panasnya api neraka. Bayangkan semuanya. Dan kita bayangkan mata kita keluar dari tempatnya karena meleleh kepanasan. Kita bayangkan semuanya, kedahsyatan siksa neraka. Lalu kemudian dia bayangkan memakan buah zakum. Buah zakum itu kalau dimakan nyangkut di kerongkongannya dan tajam menusuk kerongkongannya dan membakarnya. Dan dia bayangkan meminum nanah-nanah di neraka. Kata Nabi, seandainya setetes nanah di neraka itu menetes di laut, maka satu lautan itu akan mati seluruh penghuninya. Semua ikannya mati dan semua airnya tercemar. Maka setelah Ibrahim At-Taimi membayangkan dirinya disiksa dalam neraka habis-habisan, maka saat itu dia bertanya, wahai diriku. Ini menunjukkan ulama dulu suka menasihati diri sendiri. Wahai diriku,
Wahai diriku, setelah membayangkan dirimu dilemparkan ke dalam neraka. Kira-kira kalau sudah membayangkan, kira-kira kalau jika telah terjadi diriku dilemparkan dalam neraka, maka sekarang kalau engkau telah berada di dalam neraka, apa yang engkau angan-angankan? Jadi sekarang kita bayangkan kita posisinya di dalam neraka. Setelah kita masuk neraka sekarang kalau ditanya, apa yang diriku angan-angankan kalau memang sudah masuk neraka? Maka dia menjawab, kata Ibnu Taimiyah, maka pastilah dia berangan-angan agar kembali ke dunia dan beramal soleh agar selamat dari siksa neraka. Itulah angan-angan penghuni neraka. Maka ketika engkau berangan-angan demikian, kata Ibnu Taimiyah kepada dirinya sendiri, ingat, sekarang engkau sedang berada di dalam angan-anganmu. Sekarang engkau di posisi dalam angan-anganmu. Maka amalkan angan-anganmu. Apa tadi angan-angannya? Beramal soleh. Maka amalkanlah angan-angan kita. Maka kalau seseorang mulai lupa dengan apa yang terpenting dalam hidupnya, di antara caranya yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi, sekarang bayangkan dia tercelup dalam neraka. Kemudian angan-angankan apa yang dia inginkan. Kira-kira apa yang diangankan? Mobil mewah, rumah besar, istana yang besar, atau dia inginkan kerajaan dunia, atau ingin jalan-jalan, atau ingin uang banyak? Sedikit pun tidak. Itu menunjukkan yang paling penting dalam hidup ini adalah amal soleh. Dan itulah angan-angan penghuni neraka kalau dia bisa keluar dari neraka. Maka hendaknya seseorang menjadi orang yang cerdas. Jangan menjadikan kebodohan sebagai bekal kehidupannya. Orang yang cerdas itu bisa menilai mana yang paling penting dari perkara yang penting. Orang yang cerdas bisa menilai mana yang menyelamatkan, mana yang membuat terlena. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan akal sehatnya, akal yang jernih dalam menilai sesuatu, sehingga akal tadi membimbingnya berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akal tadi mencocoki firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sedikit kajian kita mengenai kesedihan-kesedihan nanti pada yaumul qiyamah. Begitulah kesedihan yang luar biasa. Dan juga sudah diajarkan oleh Ibrahim At-Taimi. Di antara yang beliau ajarkan, ketika kalian mulai merasa lalai dengan kehidupan akhirat, maka bayangkan sekarang diri kalian sudah masuk neraka. Yang kedua, coba tanya kepada diri yang sudah masuk neraka, apa yang paling diangan-angankan? Ternyata yang paling diangan-angankan adalah ingin keluar dan beramal soleh. Maka itu menunjukkan yang paling bermanfaat dalam hidup ini adalah amal soleh. Maka barang siapa yang karena dunia meninggalkan amal soleh, berarti dia tidak mengetahui mana yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Dunia itu dijadikan batu loncatan saja, tangganya saja, sarananya saja, bukan tujuan. Ketika sudah jadi tujuan, maka pasti amal solehnya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan singkat ini bisa diambil pelajaran darinya, khususnya untuk kami pribadi dan kaum muslimin, mukminin dan ikhwan seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyadarkan kita dari keterlenaan kita, dari panjangnya tidur kita, dan tersadarkan kembali bahwasanya dunia itu hanya tempat melintas saja. Ibarat seseorang sedang melintas ingin menyeberang jalan dan tidak akan selama-lamanya berdiri di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.